Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 3 dari alat industri kimia akan menjelaskan tentang alat belt conveyor dan stok bilas. Anggota dari kelompok 3 yaitu ada saya sendiri dan Muhammad Fatur Rahman. Selanjutnya ada belt conveyor. Definisi dari conveyor adalah alat belt conveyor sebuah sistem transportasi yang digunakan untuk mengukur material atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan sabuk penggerak yang terbuat dari bahan yang kuat seperti karet, plastik, logam, atau kain. Alat ini merupakan salah satu transportasi yang paling umum digunakan dalam berbagai industri termasuk pertambangan, manufaktur, pertanian, dan distribusi. Kedua ada karakteristik dan definisi umum dari belt conveyor. Sabuk penggerak transportasi penggerak. Yang kedua ada sabuk penggerak, ada tiga ada fleksibilitas, keempat kapasitas besar, kelima ada otomatisasi, keenam ada berbagai aplikasi, ketujuh ada komponen utama, yang ke-8 ada keamanan, dan ke-9 ada perawatan dan pemeliharaan. Fungsi dan fungsi peran alat dan contoh dan material yang ditanganinya. Yang pertama fungsi utamanya. Fungsi utama dari alat conveyor adalah mengangkut material atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan cepat dan efisien. Ini mengurangi kebutuhan kan pekerjaan manual yang berat dan mempercepat proses transportasi. Menghubung dalam proses produksi. Alat belt conveyor sering digunakan untuk menghubungkan berbagai tahap dalam proses produksi, misalnya dalam industri manufaktur. Belt conveyor dapat mengangkut bahan baku dari gudang penyimpanan ke mesin pengolahan, lalu mengirim produk jadi ke area pengemasan. Selanjutnya ada contoh materialnya. Yang pertama ada batu bara, yang kedua ada biji, yang ketiga ada produk pertanian. Tipe-tipe dan klasifikasi atau subkategori. Pertama ada berdasarkan bentuk dan strukturnya. Pertama, ada belt conveyor datar. Ini adalah tipe paling umum dari belt conveyor yang beroperasi pada permukaan datar. Yang kedua, ada belt conveyor miring. Belt conveyor miring yang memiliki sudut kemiringan lebih besar dari belt conveyor datar. Yang ketiga, ada belt conveyor geser. Conveyor ini memiliki mekanisme geser yang memungkinkan perpindahan material dari satu jalur ke jalur lainnya. Sering digunakan dalam sistem penyortiran. Selanjutnya ada belasan fungsi. Yang pertama ada belt conveyor pengumpan. Conveyor ini digunakan untuk mengumpat material ke dalam mesin pengolahan atau peralatan lainnya seperti pengumpan batu bara ke mesin crusher. Kedua adalah belt conveyor pengambilan. Conveyor ini digunakan untuk mengambil material dari tempat penyimpanan atau material seperti pengambilan batu bara dari stockpile. Yang ketiga adalah belt conveyor transfer. Conveyor transfer digunakan untuk menghubung dua atau lebih conveyor yang mengalirkan material dari satu conveyor ke conveyor lainnya. Dan terakhir ada beberapa aplikasi. Pertama ada belt conveyor pertambangan digunakan dalam industri pertambangan untuk mengangkut biji atau bara dan material tambang lainnya. Yang kedua ada belt conveyor manufaktur digunakan dalam berbagai proses manufaktur untuk mengangkut bahan baku, produk setengah jadi atau produk jadi antara satuan kerja. Yang ketiga ada belt conveyor distribusi digunakan untuk fasilitas distribusi dan logistik untuk mengangkut paket barang-barang atau barang-barang dalam distribusi. Keempat ada belt conveyor pertanian digunakan dalam pertanian pengangkut hasil pertanian seperti gandum, jagung, dan jerami. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja dari conveyor adalah menggunakan sabuk yang bergerak untuk mengangkut material dari titik ke titik lainnya. Sabuk conveyor terbuat dari bahan kuat seperti karet, plastik, logam, atau kain dan bergerak di atas pole. Motor bergerak memberikan daya pada pole penggerak yang membuat sabuk penggerak yang bergerak dan mengangkut material. Kecepatan sabuk dapat diatur dengan mengendalikan motor. Material diangkut panjang sabuk conveyor dan keluar dari titik tujuan yang diinginkan. Isi kerja ini sederhana dan efisien membuat belt conveyor menjadi alat transportasi yang umum digunakan dalam berbagai industri perawatan dan pemeliharaan yang tepat diperlukan untuk menjaga kinerja dan keselamatan operasi. Berikutnya ada dasar pertimbangan pemilihan alat. Alat dari belt conveyor. Yang pertama ada jenis materialnya, yang kedua ada ukuran dan bentuk material, yang ketiga ada kapasitas transportasi, keempat ada jarak dan rute transportasi, yang kelima ada lingkungan operasional, yang keenam ada kondisi keamanan dan keselamatan, yang ketujuh ada biaya transportasi personal, dan kedelapan ada kemampuan otomatisasi. Berikut ada perhitungan belt conveyor.
Nah, rumus dari conveyor untuk meter per second itu P sama dengan N kali D per 60 kali 1000. Kalau untuk feet per menit itu P sama dengan N kali D per 12. Keterangan dari P ini kecepatan sabuk, N untuk kecepatan putar vali penggerak, dan D diameter vali penggerak. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah belt conveyor memiliki poli penggerak dengan diameter 0,6 meter dan berputar dengan kecepatan 120 putaran per menit atau RPM. Untuk kecepatan sabuk conveyor ini dalam satuan meter per detik dan kaki per menit. Jawabannya untuk meter per detik yaitu P sama dengan 120 dikali 0,6 per 60 kali 1000. P sama dengan 7,2 dibagi 60.000, jadi Pi sama dengan 0,00012 meter per second. Kalau untuk kaki per menit, sama dengan Pi sama dengan 120 dikali 0,6 dibagi 12. Pi sama dengan 7,2 dibagi 12, jadi Pi sama dengan 0,6 feet per menit. Kecepatan sabuk konveyor tersebut adalah sekitar 0,00012 meter per second untuk meter per detik, atau 0,6 feet per menit untuk kaki per menit. Untuk materi Stochastic akan dilanjutkan oleh Fatur. Untuk Fatur dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Stochastic. Next. Stochastic. Stochastic itu adalah salah satu elemen penting dalam berbagai industri yang melibatkan penyimpanan dan pengolahan material. Istilah Stochastic mengacu pada tumpukan atau gundukan besar dari berbagai jenis material yang ditempatkan dalam lokasi tertentu untuk berbagai tujuan, seperti penyimpanan sementara, pengolahan persediaan, atau pengendalian kualitas material. Stochastic dapat ditemukan di berbagai sektor, termasuk pertambangan, konstruksi, industri, manufaktur, pertanian, dan logistik. Mereka berperan penting dalam memastikan berbagai proses produksi dan operasi. Next. Fungsi dan peran alat yang digunakan dalam pengolahan stok beras serta contoh material yang umumnya ditangani oleh stok beras. Fungsi yang pertama itu pengangkutan material, yang kedua pengisian material, yang ketiga itu pencampuran material, yang keempat itu pemeliharaan dan pemindah material, yang kelima itu pengambilan material, yang keenam pemantauan dan pengendalian. Next. Bahan material yang ditangani oleh stok beras. Yang pertama itu ada batu bara, dua batu split, yang ketiga pasir dan kerikil gandum, yang keempat itu bahan kimia, bahan baku pertambangan, kelima itu kayu, keenam itu bahan bangunan, ketujuh itu kertas dan karton, ke-8 itu bahan limbah. Next. Prinsip kerja umum beberapa alat Stochastic yang sering prinsip kerja Stacker adalah membangun tumpukan material dengan menggunakan konveyor bergeraknya secara horizontal dan vertikal. Material diambil dari tempat muat dan disusun menjadi tumpukan yang teratur. Yang kedua itu reclaimer. Reclaimer bekerja dengan mengambil material dari tumpukan secara hati-hati menggunakan berbagai jenis alat seperti grab paper, conveyor, material. Material yang diambil kemudian diarahkan ke alat sortasi atau conveyor untuk distribusi berlanjut. Yang ketiga itu leader excavator. Leader itu bekerja dengan menggunakan buket atau attachment khusus untuk menggali dan mengumpulkan material stok beras. Material kemudian digunakan ke dalam alat sortasi atau conveyor. Yang kelima itu conveyor. Conveyor adalah alat transportasi yang mengarahkan material terus-menerus dari satu titik ke titik lain. Mereka dapat digunakan untuk mengisi atau mengambil material dari stok beras sesuai dengan arah gerakan conveyor. Hopper dan silo. Hopper digunakan untuk menampung material dari berbagai aliran ke material dengan cara yang teratur. Material masuk ke hopper dan kemudian diatur alirannya ke bawah, ke conveyor, ke lokasi penyimpanan lainnya. Next. Pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan alat stok beras. Yang pertama itu jenis material, yang kedua itu kapasitas material,
Yang ketiga itu jarak dan lokasi penyimpanan. Yang kelima itu kemiringan konfigurasi tumpukan. Next. Prinsip-prinsip perancangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu integrasi kebutuhan dan tujuan. Sebelum merancang alat surveillance, identifikasikan dengan jelas tujuan dan kebutuhan operasional Anda. Jenis material yang akan digunakan, kapasitas yang diperlukan, jarak dan lokasi penyimpanan, dan catatan khusus lainnya. Kedua itu pemahaman material. Pahami sifat fisik dan perilaku material yang akan digunakan oleh alat ini, termasuk berat, jenis, ukuran butir, spesifikasi dan karakteristik lainnya yang dapat mengaruhi desain alat. Efisien dan kapasitas. Yang ketiga itu pastikan bahwa alat dirancang dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah material yang diharapkan dengan efisiensi optimasi pengakuan pengisian dan pengambilan material. Kelima itu pertimbangan apakah alat perlu bergerak secara mobil atau akan tetap di lokasi tertentu. Alat mobil seperti wheel loader atau conveyor portable dapat memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar. Next. Cara umum untuk menentukan kapasitas dan dimensi alat surveillance. Yang pertama itu perhitungan kapasitas angkut. Yang kedua itu gunakan rumus kapasitas angkut yang sesuai dengan alat tersebut dan sifat material yang akan digunakan. Selain itu pertimbangan hasil profesi alat, contoh atau perawatan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kapasitas alat, yaitu analisis beban struktur, kebutuhan penyimpanan material, jenis material dan jumlah material. Next. Yang terakhir itu soal dengan bentuk bukan kerucut yang tinggi meter dan diameter dasar 6 meter. Hitunglah estimasi volume tumpukan batu kerikil tersebut. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan rumus volume kerucut untuk perhitungan volume tumpukan batu kerikil. Volume itu sama dengan sepertiga pi r dh. Itu 6/2 sama dengan 3. H adalah tinggi kerucut dan pi adalah nilai dari pi. Sekarang kita bisa menghitung volume tumpukan. Volume sama dengan sepertiga kali pi kali 3 pangkat 2 dikali 4. Hasilnya itu 33,7 meter kubik. Jadi volume tumpukan batu kerikil tersebut adalah 33,7 meter kubik. Next. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Next. Sekian presentasi.